Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Profesor Kiai Haji Agus Salahuddin, yang saya hormati Kiai Haji Ramadan Khotib, dan juga Bapak Ketua yang hadir juga memberikan sambutan, Pak Dr. Nur Salam, dan Mbak Sekretari Ibu Dwi, Ibu Dwi sebagai moderator. Syukur alhamdulillah saya bisa bergabung di sini untuk berdiskusi dengan para pakar. Mudah-mudahan saya mendapatkan barokahnya dan malam ganjil ini ya, mudah-mudahan dapat Lailatul Qadar juga. Saya hanya sebagai partai tambahan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kiai Agus Salahuddin tadi itu. Jadi di dalam Allah mengabadikan perintah wudhu ini dengan sangat jelas di dalam surat Al-Maidah sampai kepada hal-hal yang sifatnya teknis. Ya, jadi benar apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Agus Salahuddin bahwa ini adalah persoalan yang sangat penting karena memang oleh Allah sendiri diperintahkan wudhu itu diabadikan dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya, mulai dari jika kamu tidak mengerjakan sholat maka basuhlah mukamu, tanganmu, kemudian kepala dan sampai pada kaki hingga kedua mata kaki. Ini adalah sangat teknis, menunjukkan bahwa ini adalah memang sangat penting. 4 bagian. Yang pertama adalah wajah, tangan, kepala, dan kaki. Ini memang sangat rasional kalau dikaitkan dengan atau ya jadi rasional, logis atau makul gitu ya, dan bisa dibuktikan secara saintifik. Di dalam hadis Nabi juga disebutkan ya bahwa misalnya di dalam salah satu hadisnya Nabi bersabda, wala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man berdoa bismillahirrahmanirrahim fa ahsanal wudu'a tsumma qama ila sholati fa innahu yakhruju min khati'atihi yaumi waladat ummuhu. Jadi siapa yang berwudu untuk sholat lalu ia memperbaiki wudunya dengan memperhatikan syarat, fardu, adabnya, kemudian ia melaksanakan sholat, maka dia akan keluar dari kesalahannya seperti dari mana dia dilahirkan ketika dia dilahirkan dari ibunya. Nah, dari sini maka kita dapat mengapa ya, kemudian di dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwa wudhu itu ada barang itu menyempurnakan tubuh ya, kemudian sesungguhnya dia akan bersama dia dengan menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajatnya ya. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting dalam kita memaknai mengapa sih kita harus berwudu. Nah, dari sini maka saya dapat menghubungkan dengan mengapa wajah itu ada beberapa komponen atau ada bagian-bagian yang di situ memang menjadi entry point dari kita melakukan kesalahan atau dosa. Mulai dari mata, ya, mata yang suka melihat mungkin ya, yang nggak benar gitu. Ada hidung, ada lisan, ada mulut ya, yang mungkin kita juga melakukan mengucapkan sesuatu yang tidak benar. Kemudian ditambah lagi ada yang kedua itu adalah tangan, mungkin kita ngetik yang nggak benar sehingga menjadi orang tersinggung dan sebagainya. Sekarang ini kan model komunikasinya banyak dengan tangan ya. Kemudian juga dengan membasuh kepala ya, dimana di kepala ini kita punya pikiran banyak
ada pikiran-pikiran yang bagus, ada pikiran-pikiran yang tidak benar. Ya, kemudian dengan wudhu inilah ya cara untuk bisa menetralkan kembali dan mensucikan kembali pikiran-pikiran kita. Kemudian yang terakhir adalah kaki. Ya, mengapa di situ disebutkan secara eksplisit ya kaki sampai dengan kedua mata kaki, karena kaki kita itu sering juga kita lakukan untuk aktivitas sehari-hari, mungkin juga hal yang sifatnya berbau dosa. Oleh karena itu jika kita berwudu dengan sempurna sesuai dengan aturan-aturan syar'i dan kita lakukan dengan cara yang ikhlas ya, jadi secara lahir maupun secara batin kita adalah benar, maka hadis yang disampaikan oleh Rasulullah dengan banyak sekali ya, ada beberapa hadis ya, ada belasan hadis tentang wudu itu ya, sesungguhnya adalah bisa melebur dosa atau bisa menggugurkan dosa ya. Dalam hal ini misalnya siapa yang berwudu dalam keadaan masih suci ya, ini yang hadis yang berikutnya. Jadi dia masih punya wudu, kemudian dia wudu lagi ya, maka ditulis baginya 10 kebaikan. Artinya apa? Setelah dia sholat, kemudian masih punya wudu, mau sholat lagi ya, tidak sholat langsung tetapi berwudu kembali ya. Kemudian ini juga diperkuat oleh hadis bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wudu'u 'alal wudu'i nurun 'ala nurin. Jadi wudu setelah wudu itu adalah sebenarnya sama dengan cahaya di atas cahaya. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya berkali-kali wudu itu pun juga akan menjadi lebih bagus. Bukan berarti sekarang wudu belum sholat, wudu lagi bukan, tetapi artinya adalah ketika akan sholat maka kita berwudu kembali. Nah, hadis ini memang diperdebatkan gitu ya, karena beberapa hadis yang dikemukakan oleh beberapa para ulama dalam menjelaskan tentang persoalan wudu ini, seperti Imam Asbihuni tentang keutamaan wudu yang ada di dalam kitabnya yang berjudul Lubabul Hadis ya, di mana beliau menjelaskan 40 bab dan setiap bab beliau menuliskan 10 hadis. Kemudian tidak mencantumkan sanad ya, tetapi kemudian dalam kaitannya dengan ini Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Tanbihul Qaul beliau memberikan syarah bahwa dalam persoalan wudu ini hadis-hadisnya secara konten itu atau matanya itu tidak bertentangan satu sama lain, yang sahih, yang hasan maupun hadis yang tidak terlalu kuat atau bahkan dhaif. Ya, untuk apa? Untuk fadhailul a'mal. Ya, jadi diperbolehkan. Termasuk juga ketika membahas tentang al-wudu'u 'alal wudu', nurun 'ala nur, itu beliau juga memberikan penjelasan bahwa dalam hal ini adalah khusus untuk ketika kita akan sholat. Kemudian yang satu lagi adalah hadis yang menjelaskan tentang ketika kita wudu dengan benar akan diampuni dosa-dosanya dan juga memberikan syafaat ya pada hari akhir nantinya. Nah, itu juga menjadi fadhailul amal yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dosa-dosa yang dimaksud adalah dosa-dosa yang kecil, bukan dosa yang besar. Nah, yang terakhir saya sampaikan biar nanti ada sesi tanya jawab, sehingga kalau kita perhatikan dari sekian banyak hadis yang tidak sempat saya baca satu persatu, secara umum bahwa keutamaan wudu dan juga tajdidul wudu itu sebenarnya adalah pertama bisa mengampuni, bisa memberikan mensucikan diri kita secara
fisik maupun secara batin, zahir maupun batin, dan juga berpengaruh pada psikologis kita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mendapatkan ampunan dari dosa-dosa kecil. Kemudian juga ada hadis yang menjelaskan tentang wudhu ini menjadi identitas muslim ya, ketika di hari perhitungan. Jadi besok di akhirat itu ketika amal ibadah kita itu diperhitungkan, akan tampak bahwa siapa yang berwudhu dengan baik dan juga dawamul wudhu maupun tasbihul wudhu ya, itu identitasnya akan menjadi tampak. Kemudian menjadi simbol dari orang yang beriman ya, memberikan cahaya pada anggota wudhu ya. Ini hadisnya sahih ya, dan Rasulullah menjelaskannya agak panjang tentang bagaimana ketika Rasulullah itu menjelaskan orang yang berwudhu adalah besok di akhirat itu bersinar wajahnya ya, dan akan dikenali oleh Rasulullah. Kemudian terangkat derajatnya di hadapan Allah. Kemudian juga diberi pilihan masuk surga seperti yang disampaikan oleh Kiai Agus Salahuddin tadi. Kemudian juga ketika kita tidur, selama kita tidur kita akan terjaga, jadi tidak mudah mimpi buruk dan diganggu oleh setan. Kemudian juga mendulang pahala ya di saat kita tidur. Sepanjang kita tidur dalam keadaan berwudu, maka pada saat itu pula kita masih tetap mendapatkan pahala sekalipun kita dalam keadaan tidur atau tidak sadar. Kemudian juga mendapatkan tempat yang baik ya, rumah yang indah di surga, dan juga sebagai ukuran perhiasan di akhirat nanti ya. Jadi ini keutamaan wudhu ya, sekalipun ada beberapa hadis yang menjelaskan satu sama lain sebenarnya adalah saling mendukung, apakah itu hadis kuat maupun hadis yang lemah ya. Kalau untuk fadailul amal, sepanjang para ulama sepanjang itu adalah tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih, maka masih bisa dipergunakan sebagai motivasi orang untuk melakukan ibadah dengan baik. Saya kira itu, Ibu Dwi, terima kasih, saya kembalikan.